warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan DAA minggu kedua ini, kita akan melihat ke pembahasan tentang algoritma masih ya, lalu tahapan dalam pembuatan algoritma dan beberapa contoh tipe permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kita akan mendesain sebuah algoritma penyelesaian masalahnya. Oke, dari pertemuan minggu lalu kita sudah melihat definisi bahwa algoritma itu dianggap sebagai serangkaian instruksi untuk memecahkan masalah. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah algoritma bukan merupakan jawaban dari masalah. Artinya, algoritma itu sendiri bukan jawaban. Dia hanya merupakan langkah untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Gitu ya. Jadi mungkin agak membingungkan definisinya. Nah, langkah-langkah untuk pembuatan algoritma sendiri, ya, mulai dari tahapan awal, sama seperti ketika kita mendesain sebuah sistem, itu perlu dipahami dulu permasalahannya. Kemudian dari pemahaman permasalahan, kita akan bisa menyesuaikan teknik desain algoritma yang mana yang pas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Makanya setelah ini kita akan lihat apa saja contoh atau kategori permasalahan yang sering dihadapi pada saat akan membuat atau mencari penyelesaiannya dengan algoritma. Oke, dari pemahaman permasalahan, kemudian kita bisa memutuskan apa saja yang harus kita lihat. Ada sarana komputasi akan dieksekusi di mana? Apakah di komputer dengan spek tertentu ataukah di device yang lebih rendah spesifikasinya, di smartphone atau yang lainnya. Kemudian pencarian solusi tepat atau aproksimasi. Artinya ini nanti kita akan mencari jawaban yang betul-betul benar, tepat, ataukah cukup dengan melakukan pendekatan saja, tidak persis menuju kepada yang diinginkan, tetapi mendekati. Itu sudah bisa diterima sebagai solusi. Kemudian kita juga bisa memutuskan bentuk struktur data yang akan digunakan di dalam pembuatan program. Dan selanjutnya adalah teknik desain algoritma. Ya, pendekatan seperti apa yang akan kita gunakan untuk penyelesaian permasalahan. Kemudian setelah kita menentukan keempat komponen tadi, baru kita masuk kepada tahap desain algoritma. Ini nanti per stepnya kita bahas lebih detail ya. Setelah desain algoritma, lalu dilanjutkan dengan pembuktian kebenaran algoritma. Terkadang ketika kita membuat program itu biasanya suka lompat gitu ya. Dari desain algoritma itu langsung ke penulisan source code. Padahal harusnya ada tahapan lain yang perlu dilakukan ketika kita selesai mendesain. Ya, harus dibuktikan dulu algoritma yang sudah kita buat itu benar atau tidak sebelum kita betul-betul menuliskan source code-nya. Setelah dibuktikan kebenarannya pun juga masih perlu dianalisis efisiensinya. Kira-kira ini nanti kalau saya terjemahkan ke dalam source code itu efisien atau tidak. Karena efisiensi dari algoritma, efisiensi dari sebuah program itu bisa tergantung dari desain algoritmanya dan juga dari penggunaan bahasa pemrograman atau cara penterjemahan ke source code-nya. Jadi sebelum tahap pengecekan efisiensi di bagian penulisan source code, secara alur dari algoritma perlu kita analisis dulu efisiensinya. Ini nanti tahapan yang sering terlewat begitu ya. Kadang kita tidak pernah melakukan dua tahapan ini. Gitu. Oke, dari tahap pertama pemahaman permasalahan. Jadi sesuai dengan namanya
harus dipahami terlebih dahulu. Ini kelihatannya paling sepele, tapi justru ini yang paling penting karena ini merupakan kunci pembuka untuk kita bisa memutuskan beberapa hal di tahap berikutnya. Ya, pastikan kita sudah betul-betul memahami permasalahan. Ada beberapa kategori permasalahan yang sering muncul dan sebetulnya mungkin sudah ada algoritma penyelesaiannya sehingga kita mungkin tidak perlu harus mendesain dari awal gitu ya. Tinggal gunakan yang sudah ada, kalaupun nanti perlu disesuaikan ya kita tinggal modifikasi dari algoritma yang ada. Jadi tidak mengulangi lagi atau membuat lagi dari awal. Kemudian tahap kedua, ada beberapa hal yang perlu diputuskan ya. Yang pertama adalah kemampuan alat komputasi. Algoritma yang digunakan sekarang ini itu masih mengacu ke model komputer John Newman ya, yang dibuat sekitar tahun 1940-an begitu, menggunakan arsitektur RAM, Random Access Memory. Di mana pada arsitektur RAM ini itu mengasumsikan bahwa baris kode pada source code itu dieksekusi satu persatu, baris per baris. Jadi walaupun semakin kita tahu sekarang kecepatan CPU semakin cepat gitu ya, kelihatannya bisa berjalan paralel juga dengan multi-core dari prosesor, tetapi pada suatu saat itu sebetulnya hanya satu baris yang dieksekusi. Hanya saja karena proses switch-nya sudah semakin cepat, kita sering tidak menyadari bahwa itu sebetulnya masih sekuensial, tidak paralel. Ya, jadi algoritma yang didesain untuk dieksekusi pada jenis mesin tersebut itu disebut sekuensial algoritma. Nah, generasi terbaru komputer memungkinkan proses eksekusi bisa dijalankan secara paralel. Sekarang pun juga sudah banyak ya pendekatan program yang dijalankan secara paralel, memang khususnya ketika dihadapkan pada ukuran data yang sangat besar, sehingga hanya dengan mengandalkan satu mesin komputer saja tidak akan cukup, maka teknik atau solusi yang lain adalah dengan cara membagi ke beberapa mesin. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai parallel computing. Ada lagi yang terbaru sekarang adalah quantum computing. Jadi ini akan membuat terobosan yang betul-betul membalik seperti itu ya. Jadi kalau konsep di komputer itu kan 1 dan 0 ya. Nilai itu hanya punya 2, 1 dan 0, dan tidak akan pernah terjadi nilai yang bersamaan gitu ya. Kalau 1 ya 1, 0 ya 0, mati atau hidup seperti saklar lampu. Tetapi dengan adanya quantum computing, state sebuah bit komputer itu tidak lagi paten 0 atau 1, tetapi bisa bernilai keduanya. Nah, itu mungkin akan meredesain khususnya ya algoritma-algoritma yang berbasis kepada quantum computing. Tetapi ini masih sangat dini untuk bisa diaplikasikan khususnya ke real problem. Jadi masih dalam skala uji coba di laboratorium. Kemudian setelah kita menentukan sarana komputasi, yang kedua adalah solusi yang akan dihasilkan itu exact atau approximate. Maksudnya apa? Jadi exact solution itu adalah solusi persisnya, solusi tepat untuk pemecahan masalah. Sedangkan approximate adalah yang paling mendekati solusi pemecahannya. Jadi kalau exact itu seperti anak panah, persis di tengah, tetapi kalau approximate itu ya di daerah tepiannya mungkin ya, tidak terlalu jauh juga dari titik pusatnya. Harapannya begitu, yang paling mendekati. Nah, ada beberapa permasalahan yang memang
perlu melakukan atau menggunakan approximate solution. Karena terkadang kita tidak bisa mendapatkan exact solution-nya. Bisa saja nilainya terlalu panjang, terlalu besar, atau bahkan infinite. Contohnya mungkin pencarian akar kuadrat. Beberapa nilai mungkin nilai akarnya bisa persis ya, 2 digit di belakang koma, 3 digit di belakang koma, tetapi ada beberapa angka yang lain yang ketika diambil akar kuadratnya itu panjang, bahkan mungkin tak terbatas gitu ya pembaginya. Hanya kita kalau misalkan di kalkulator ya mungkin sebatas banyaknya digit yang bisa ditampung oleh kalkulator. Padahal realnya itu masih ada lagi digit di belakangnya, tinggal biasanya kita bulatkan begitu saja ya. Nah ini pembulatan ini yang dikatakan sebagai approximate solution. Kemudian juga jenis persamaan non-linear ya, akar kuadrat, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Nah ini sering menghasilkan akar-akar persamaan yang tidak bisa dicari nilai persisnya, biasanya hanya pembulatan tadi. Ataupun juga permasalahan yang kita bisa dapat exact solution-nya, hanya saja dibutuhkan waktu yang sangat lama karena tingginya kompleksitas dari algoritma ataupun juga permasalahan, tingkat permasalahannya. Jadi katakanlah kalau itu dibutuhkan waktu sekian bulan atau sekian tahun gitu ya untuk mendapatkan exact solution-nya dengan kapasitas atau kekuatan mesin komputasi yang ada sekarang, itu ya akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan diputuskan untuk menggunakan yang approximate saja, tidak perlu sampai mendapatkan exact karena dianggap sudah cukup mendekati solusi yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah penentuan struktur data. Nah, ini mungkin kaitannya dengan mata kuliah yang lain ya di struktur data. Jadi pemilihan struktur data itu akan menentukan performa dari algoritma yang akan didesain. Jadi tidak hanya dari sisi alur programnya yang kita rancang menghasilkan program yang efisien, tapi dari implementasi struktur datanya juga akan mempengaruhi efisiensi dari algoritma. Selanjutnya adalah teknik desain algoritma. Pendekatan umum untuk memecahkan masalah ya dengan algoritma yang dapat diterapkan ke berbagai permasalahan pada area yang berbeda di dunia komputing. Dia mempelajari berbagai macam teknik desain untuk membantu dalam mendesain algoritma pada permasalahan yang baru. Jadi ibaratnya menyediakan pattern ya, pola dasar. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan, kita bisa mencari teknik desain mana yang paling mirip dengan permasalahan yang akan kita hadapi. Kalaupun tidak bisa sama persis, ya paling mirip yang mana, kemudian setelah itu kita bisa melakukan penyesuaian atau kustomisasi. Teknik desain algoritma mengelompokkan algoritma sesuai ide dasarnya sehingga dapat mempermudah pengkategorian dan pembelajarannya. Ini yang penting juga ya. Jadi itu tadi ya, kita tahu dia masuk kategori permasalahan numerik, berarti nanti kita cari jenis-jenis algoritma apa yang bisa menyelesaikan permasalahan numerik. Atau jenis permasalahan information retrieval, maka kita akan mencari jenis algoritma yang dapat menyelesaikan permasalahan untuk kategori information retrieval. Jadi sudah sesuai dengan kategorinya. Oke, tahap ketiga ini adalah metode untuk menspesifikasi algoritma. Jadi tahap di mana kita betul sudah akan membuat algoritmanya. Nah, ini mungkin juga sudah dipelajari ya di semester 1. Saya rasa sudah sedini itu kita belajar desain algoritma. Biasanya kita menggunakan pseudocode ya. Gabungan antara bahasa natural dengan bahasa pemrograman. Contohnya seperti ini ya, algoritma Euclid. Ini mungkin seperti fungsi, tetapi tidak ada kata-kata function atau void atau apa di situ ya, karena itu sudah mengarah ke bahasa pemrograman tertentu. Tetapi dengan melihat pada pseudocode ini,
programmer dengan latar belakang bahasa pemrograman apapun itu akan bisa menerjemahkan ini ke bahasa yang mereka gunakan. Jadi sudah umum gitu ya sintaks yang dipakai di sini. Jadi while, do, mungkin tidak ada tanda kurung buka, kurung tutup karena itu pun juga spesifik ke bahasa pemrograman tertentu ya. Yang penting ada indentasi, itu yang akan membedakan itu adalah blok yang berbeda dengan blok sebelumnya. Jadi indentasi itu sangat penting ketika Anda mendesain algoritma. Atau yang paling gampang juga kita sering menggunakan flowchart ya. Walaupun mungkin secara visual memang cukup membantu ya melihat alurnya. Tetapi kalau itu algoritma yang sudah panjang dan rumit, maka penataan gambar atau simbol pada flowchart ini akan menjadi tantangan tersendiri ya. Begitu banyak garis yang saling bersilang, belum lagi ada loop yang kembali lagi ke atas. Garis yang bersinggungan ini akan membingungkan ini alur yang mana. Nah, itu akan lebih sulit kalau sudah kompleks. Maka tetap saja nanti akan kembali ke bentuk pseudocode ya. Tahap keempat, ini adalah pembuktian kebenaran algoritma. Dengan cara apa kita bisa melakukan pembuktian kebenaran? Jadi, step ini itu merupakan langkah untuk membuktikan apakah algoritma yang sudah kita desain tadi menghasilkan hasil yang diinginkan, ya sesuai definisinya ya, bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, diberikan sembarang input yang sah, dan selesai dalam waktu yang tertentu atau finite. Jadi pembuktian kebenarannya pun harus sesuai dengan definisi algoritma tadi. Contoh, kita sudah membuat atau melihat algoritma Euclid ya, pencarian faktor persekutuan terbesar, di mana kita tahu bahwa algoritma ini akan berhenti dan juga menghasilkan nilai yang benar. Kita tahu berhentinya kapan? Nilainya akan semakin kecil pada setiap iterasi, lalu berhenti ketika angka kedua bernilai 0. Di sini kita bisa tahu bahwa dia tidak akan semakin atau loop tak terbatas, karena kita tahu dia akan ada titik hentinya. Ini yang penting harus diidentifikasi. Nah, teknik seperti apa yang digunakan untuk pembuktian kebenaran? Karena dasarnya adalah matematika, maka pembuktian kebenaran algoritma yang paling umum adalah dengan menggunakan induksi matematika. Tracing, mungkin Anda pernah familiar dengan istilah tracing atau penelusuran ya. Kita sudah buat algoritmanya, kemudian kita coba dengan memasukkan angka di situ mengikuti alur dari algoritmanya, itu yang dikatakan sebagai tracing. Nah, walaupun mungkin itu bisa membantu kita untuk melihat apakah output yang dihasilkan itu sesuai dengan yang diinginkan, tetapi bukan jaminan pasti bahwa tracing akan menjamin kebenaran. Untuk contoh input yang kita berikan mungkin bisa, tetapi kan kita tidak bisa mencoba untuk semua input yang mungkin, gitu ya. Mungkin kan hanya nyoba beberapa angka saja. Oh, ini bisa jalan pada sekian input, berarti kita asumsikan algoritmanya sudah benar. Belum tentu juga ya, karena bisa jadi ketika itu kita sudah jalankan, ternyata ada kombinasi input yang belum kita coba, kemudian diterima oleh algoritma dan menghasilkan output yang tidak sesuai. Nah, ini berarti teknik tracing itu tidak bisa diterapkan ya, karena itu harus melihat keseluruhan input. Nah, gimana caranya kita bisa menjamin bahwa ini berlaku untuk semua input? Ya, kembali lagi ke esensi dari induksi matematika, gitu ya. Masih ingat mungkin ya pelajaran induksi matematika, bahwa analoginya adalah seperti efek domino begitu ya. Ada sejumlah barang yang dijejer, kita asumsikan itu sebagai input yang akan diolah oleh algoritma. Kemudian ketika figur pertama
disentuh, maka dia akan jatuh ke belakang gitu ya, merubuhkan ke figur-figur yang ada di belakangnya. Kita bisa menjamin bahwa konstruksi domino efek tadi jalan itu kalau semua objek yang dijejer itu jatuh semua, tidak ada objek yang terlalu jauh jaraknya misalkan ya, sehingga ketika di depannya sudah terguling dia tidak sampai menyentuh di belakangnya. Nah, itu berarti ada yang salah ketika kita menata jarak dari objek tersebut. Nah, sama dengan algoritma. Jadi berlaku untuk satu input, maka dia juga harus berlaku untuk seluruhnya. Ini adalah esensi dari induksi matematika. Nah, kalau ternyata dengan teknik pembuktian terbukti tidak benar algoritmanya, apa yang harus dilakukan? Ya, seperti alur dari pembuatan sistem, maka perlu dilakukan desain awal ya. Jadi ada kemungkinan desainnya yang memang salah atau keliru, atau mungkin karena bentuk struktur data yang dipakai. Jadi bisa jadi ketika kita memutuskan menggunakan struktur data tertentu, ternyata menghasilkan output yang tidak diinginkan. Ya, berarti tinggal kita ubah struktur datanya. Kemudian tahapan kelima ini adalah analisis algoritma. Tentunya ketika kita mendesain algoritma, kita ingin agar algoritmanya berkualitas. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam melakukan analisis, ini yang paling penting itu adalah efisiensi. Khususnya dari segi waktu, time efficiency, untuk mengecek seberapa cepat algoritma yang sudah kita buat ya, dengan berbagai macam jumlah input yang akan kita proses, dan juga terkait dengan space efisiensi, berapa besar memori yang dibutuhkan. Karena seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kecepatan prosesor itu tidak unlimited ya. Besar memori juga tidak unlimited, sehingga dua resource penting tadi perlu kita gunakan dengan bijak, yang pastinya adalah dengan mendesain algoritma yang efisien. Selain efisiensi, faktor lain adalah simplicity. Nah, ini mungkin lebih berkaitan dengan seni ya, atau art, keindahan dari sebuah program gitu. Sama kita di sini, walaupun mungkin programmer itu dibilang jauh dari seni, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa algoritma yang indah dalam tanda petik itu adalah algoritma yang simple. Ya, tidak perlu bulat istilahnya ya. Kita mau mengerjakan menuju ke satu titik tetapi muter-muternya terlalu jauh. Nah, itu kan juga tidak sederhana artinya. Pasti berkaitan juga nanti dengan faktor efisiensi gitu. Jadi ini berkaitan ya, simplicity dan efisiensi. Jadi sesuatu yang semakin sederhana itu akan semakin baik tentunya. Faktor lain adalah generality. Ini berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan ya. Semakin general algoritma yang kita rancang, artinya akan semakin luas pemanfaatan dari algoritma tersebut. Ibaratnya akan lebih luas, akan lebih banyak permasalahan yang bisa diselesaikan hanya dengan satu algoritma tersebut. Tidak perlu setiap permasalahan kecil kita rancang lagi algoritmanya. Nah, semakin general bisa menyelesaikan masalah itu akan semakin baik. Dan baru yang tahap terakhir itu adalah penulisan kode atau source code. Ini pun merupakan tahap yang berisiko ya. Jadi programmer itu tugasnya tidak hanya pada step 6 ini saja kan, dia harus start dari awal untuk bisa menghasilkan code yang baik, code yang bagus. Maka urutan dari tahap 1 sampai dengan tahap 5 itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi bukan berarti programmer itu hanya urusannya ke kegiatan ini saja. Plus lagi ketika kita sudah mendesain algoritma, transisinya ke penulisan code-nya itu bisa jadi karena salah memilih bahasa pemrograman misalkan, atau
salah menerjemahkan pseudocode yang sudah kita buat ke dalam real source code-nya, nah itu bisa jadi juga berisiko, apalagi mungkin jika tidak dilakukan oleh orang yang sama gitu ya. Yang satu hanya ditugasi untuk merancang, setelah itu diberikan ke programmer yang tugasnya hanya untuk mengcoding, dia membaca pseudocode seperti itu, oh ya saya buatnya seperti ini. Nah, sudah ada beda, bisa jadi ada perbedaan pemahaman di situ ya tentang sudut pandang dari penyelesaian masalah. Setelah source code itu dihasilkan, kita pun juga harus mengecek ya. Jadi setelah pembuktian kebenaran itu dilakukan pada tahap desain algoritmanya, setelah jadi code-nya, nah ini mungkin yang sering masih banyak dilakukan ya. Dilakukan dengan testing dan debugging. Oh, di-run dulu algoritmanya. Oh, salah sintaks. Oh, salah logiknya. Itu masih sering dilakukan ya. Programmer yang baik juga harus mampu melakukan testing dan debugging. Aturan pentingnya itu adalah algoritma yang baik itu adalah hasil dari usaha yang berulang-ulang ya. Result of repeated effort and rework. Jadi tidak sekali jalan langsung jadi bagus gitu ya. Kadang memang pasti masih diperlukan perbaikan untuk bisa betul-betul menghasilkan algoritma yang baik. Oke, topik kedua dari kuliah kita pada pertemuan ini adalah beberapa tipe permasalahan penting. Artinya di sini ada beberapa permasalahan yang memang sering muncul dan bisa kita kategorikan sehingga ketika kita akan membuat algoritma penyelesaian masalah tinggal kita lihat termasuk kategori yang mana permasalahan ini. Yang pertama adalah sorting. Sorting ini merupakan jenis permasalahan yang mungkin paling banyak ditemui ya di dunia komputasi khususnya. Mungkin bahkan kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ini adalah permasalahan yang paling banyak menyita waktu dari CPU. Ketika laptop kita sedang berjalan pun di belakang itu ternyata dia juga melakukan pengurutan sesuatu, entah proses, entah job atau entah yang lainnya ya. Ada tugas-tugas yang jalan secara background dan itu perlu di-manage untuk penggunaan waktu akses ke CPU tentunya ya. Nah, ini mungkin akan lebih masuk ke pembahasan di mata kuliah misalkan sistem operasi gitu ya, berkaitan dengan penggunaan resource. Secara umum, sorting atau pengurutan itu adalah permasalahan yang mengurutkan sejumlah item, bisa secara menaik, ascending, atau juga menurun, descending, berdasarkan sebuah key. Jadi key ini yang kita susun gitu ya, mau secara naik atau secara menurun. Kenapa kita perlu melakukan sorting? Karena dengan adanya pengurutan akan memudahkan pencarian sebuah item. Ya, bayangkan kalau Anda punya data mahasiswa gitu ya, semburat, tidak urut NPM ketika Anda harus mencari seseorang dengan nomor tertentu ya, tidak juga urut nama gitu kan paling susah kalau seperti itu ya, acak saja. Mau nyari nama A, harapannya ada di atas, ternyata karena daftarnya tidak urut, ya bisa di mana saja posisinya. Jadi langkah pertama mungkin ketika kita berhadapan dengan data itu pasti diurutkan dulu, entah berdasarkan apanya, ya biasanya berdasarkan key-nya tadi ya. Ada banyak alternatif untuk melakukan sorting ya, algoritmanya, variannya. Beberapa algoritma dikatakan lebih unggul dari yang lain ya, tergantung permasalahan yang akan diselesaikan. Biasanya yang dengan skala kecil itu tidak masalah ya, tidak terlalu berpengaruh. Kita harus memilih algoritma yang mana, tetapi kalau ukuran atau skala permasalahannya sudah besar itu kita harus jeli melihat mana algoritma yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk sorting.
Tetapi tetap saja tidak ada algoritma yang terbaik dapat menyelesaikan semua permasalahan. Semua fleksibel tergantung dari bentuk permasalahannya. Apapun algoritma yang dipilih itu ada dua sifat yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah stabilitasnya atau sifat stabil. Yang dimaksud dengan stabil di sini adalah menjaga urutan dua item dengan nilai yang sama. Jadi ketika ada input data, katakanlah 5, 2, 3, 2, gitu ya. 5, 2, 3, 2. Ada dua nilai 2 di situ. Dan ketika kita urutkan, hasilnya kan menjadi 2, 2, 3, 5. Nah, ketika sudah bergeser atau berpindah posisinya menjadi 2, 2, 3, 5, 2 yang tertulis pertama itu apakah sama dengan 2 yang kita tuliskan di urutan data aslinya. Walaupun kita tidak terlalu mementingkan itu ya kan, yang penting sama-sama 2. Tapi ini ternyata menjadi pengaruh juga yang dikatakan aspek stabil dari algoritma tersebut. Algoritma yang baik itu adalah yang stabil, ya, menjaga urutan. Ketika 2 itu memang diinputkan pertama, ketika diurutkan maka itu tetap juga harus yang menjadi yang pertama dibandingkan dengan nilai yang sama diinputkan lebih belakang. Kemudian sifat yang kedua adalah in place. Maksudnya in place di sini adalah dia di-sort langsung di memori. Ketika dia dipanggil katakanlah di dalam array begitu, disimpan di dalam memori, maka ketika proses sorting dilakukan, ya dia hanya bekerja pada alokasi slot memori yang sudah dia berikan, tidak kemudian membutuhkan slot memori tambahan ya. Saya butuh buat array baru lagi untuk menyimpan temporary misalkan. Nah, itu berarti kalau dibutuhkan array tambahan atau memori yang lain, berarti sortingnya juga tidak in place. Tipe permasalahan kedua adalah searching atau pencarian. Ini pun juga termasuk tipe permasalahan yang sering banyak dilakukan ya, mencari informasi di web ya, web scraping ataupun information retrieval itu berkaitan dengan proses mencari juga. Jadi mencari sebuah item tertentu di dalam sebuah himpunan berdasarkan key. Jadi apa yang mau kita cari itu adalah key-nya. Searching sekali lagi sangat banyak ya, bergantung kepada jenis data yang dicari, di mana data tersebut berada. Nah, itu mulai dari yang level sederhana sampai yang paling kompleks ya. Sama seperti sorting, tidak ada algoritma yang paling sesuai untuk semua kondisi. Beberapa algoritma bisa jalan lebih cepat kalau memang yang kita butuhkan itu adalah mencari dengan cepat, tetapi mungkin timbal baliknya dia butuh memori tambahan atau ekstra memori. Sesuatu faktor yang juga harus dipertimbangkan. Algoritma lainnya jalannya lebih cepat juga, tetapi hanya bisa bekerja kalau sudah didahului proses sorting. Gitu ya. Jadi sebelum bisa mencari harus terurut dulu. Kadang-kadang ada beberapa kasus di mana data itu tidak bisa kita urutkan. Misalnya adalah pada permasalahan real time ya. Ketika data itu masuknya real time, kan kita tidak bisa stop dulu. Jangan terima data baru, yang ada ini kita urutkan dulu baru dicari. Nah, kalau itu streaming data itu tidak bisa kita hentikan seperti itu ya. Ya sudah, apa yang ada sekarang itu yang akan kita cari dari yang sedang kita baca gitu ya. Jadi ada beberapa kasus memang data itu tidak bisa diurutkan. Nah, biasanya proses searching ini dilanjutkan dengan proses yang lain ya. Jadi setelah dicari, terus setelah ketemu mau diapakan? Ya bisa kita edit datanya atau menambahkan satu data setelahnya atau satu data sebelumnya atau bagaimana. Ataupun juga dihapus. String processing atau pemrosesan string. String adalah kumpulan karakter dari alfabet
macam-macam string, ya teks yang paling umum ya, terdiri dari abjad, huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka, ada karakter spesial. Ada juga tipe string yang bit ya. Ini biasanya di komunikasi data ya, jaringan komputer menerima urutan bit data dalam bentuk nilai 0 dan 1. Kemudian kalau di bidang biologi atau molekular biologi, ini ada namanya gene sequence atau gen ya, kromosom, dimodelkan hanya ada 4 huruf yang dipakai di sini ya, A, C, G, T untuk mewakili bentuk gen yang ada di kromosom tadi ya, adenin, sitosin, guanin, timin. Jadi hanya 4 huruf ini saja. Ini pun juga dianggap sebagai string yang terbatas. Algoritma pemrosesan string sudah digunakan sejak komputer diciptakan. Jadi termasuk algoritma yang tua ya untuk string processing ini karena sangat dibutuhkan untuk pemrosesan bahasa komputer dan kompilasi. Bagaimana sebuah compiler bahasa pemrograman itu bisa mengeksekusi baris-baris kode. Dia kan harus paham juga ya, kalau ada while itu berarti dia harus apa baca selanjutnya, apa yang harus dia kerjakan kalau dia sudah menemukan blok while. Kemudian setelah dia menemukan blok for, apa yang harus dia lakukan ketika menemukan tulisan and atau kurung-kurang wal tutup, apa yang harus dia lakukan. Itu termasuk juga pemrosesan string. String matching atau pencocokan string, jadi mencari sebuah kata di dalam sebuah teks. Biasanya kita akan mencari, ya kalau Ctrl F di Word begitu ya, kita mau mencari sebuah kata di dalam sebuah dokumen, itu menggunakan algoritma string matching. Oke, tipe permasalahan lain adalah permasalahan graf. Jadi graf itu adalah sekumpulan vertex terhubung oleh garis yang kita sebut sebagai edge. Ya. Ada vertex, ada edge. Biasanya graf ini digunakan untuk memodelkan permasalahan jaringan ya, jaringan transportasi, jaringan internet, jaringan telekomunikasi, jaringan pertemanan, sosial media dan sebagainya. Itu lebih mudah dimodelkan dengan menggunakan graf karena kita bisa tahu atau bisa melihat interkoneksi antar berbagai vertex. Kalau ada 2 vertex terhubung oleh sebuah edge, berarti ya 2 vertex tersebut terhubung. Nah, vertex ini kan bisa dianalogikan dengan apapun ya. Bisa orang kalau di media sosial ya, berarti kalau ada garis antara si A dan si B, berarti mereka saling kenal atau saling follow atau saling subscribe misalkan. Selain jaringan transportasi, sosial media juga digunakan untuk penjadwalan proyek. Ada ibaratnya kalau vertex itu mewakili job atau task begitu ya. Vertex lain itu juga task yang lain. Kemudian edge-nya itu berarti menandakan kedua job ini itu saling berkaitan. Jadi tidak bisa misalkan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Salah satu harus jalan dulu karena menggunakan resource yang sama misalkan. Jadi nanti kita akan melihat kalau untuk penjadwalan proses berarti jangan menjadwal proses untuk jalan bersamaan jika ada 2 vertex yang terhubung. Misalnya begitu. Game ini juga ya melihat keterkaitan entah mungkin level atau hubungan antar karakter di dalam game tersebut bisa dimodelkan dengan graf. Beberapa algoritma graf yang penting itu adalah untuk menelusuri ya, graf traversal istilahnya. Jadi mengunjungi vertex-vertex yang ada di dalam graf ya, mengunjungi di sini maksudnya ya membaca begitu. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian path
terpendek, biasanya ini untuk permasalahan yang jaringan transportasi gitu ya, mewakili titik-titik pada peta, kemudian kita perlu mencari jarak terpendek antara dua titik di dalam peta. Atau juga pengurutan graf secara topologis. Jadi graf pun dapat juga di sort, ya, diurutkan. Beberapa permasalahan graf, jadi ada sub permasalahan di sini ya, mencari traveling salesman problem atau permasalahan salesman yang bepergian. Kaitannya dengan poin algoritma yang ini ya, mencari path terpendek. Jadi seorang salesman itu diminta untuk mengunjungi semua kota yang ada di dalam vertex. Nah, dia urutannya harus seperti apa supaya semua kota ini terkunjungi dan dia juga menyelesaikannya dalam waktu yang paling singkat. Itu adalah traveling salesman problem. Tipe permasalahan lain adalah graph coloring ya. Mungkin kita berpikir buat apa graf perlu diwarnai ya. Ide awalnya sebetulnya itu bermula dari pewarnaan negara ya, di dalam peta. Ya, kalau kita lihat peta dunia begitu, kalau mau kita warnai itu kita membedakan ini adalah batas antara negara satu dengan negara lainnya, khususnya negara yang saling bertetangga. Kalau kita mau memberikan batas atau membedakan antara negara satu dengan negara lainnya, berarti kan warna dari negara tersebut tidak boleh sama. Jadi kita harus mendesain supaya jika dua area ini berdekatan, maka warnanya tidak boleh sama. Tetapi katakanlah kalau tidak berdekatan, boleh warna tersebut mengulang lagi. Jadi misalkan ini ada pink, kemudian di bawah ini boleh dipakai lagi warnanya, asalkan tidak bersebelahan. Jadi kita tidak perlu menggunakan warna sebanyak jumlah negara yang ada di dunia gitu ya. Cukup membedakan antara negara tetangga dengan negara tetangga yang lain. Itu untuk pewarnaan graf. Penggunaan lainnya adalah pada permasalahan scheduling seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya, penjadwalan proyek. Jika dua vertex pada graf itu warnanya sama dan terhubung dengan edge, berarti keduanya tidak bisa saling berkaitan dan mungkin menggunakan resource yang sama sehingga tidak bisa dijadwalkan secara bersamaan. Misalnya begitu. Lainnya adalah register allocation pada optimisasi compiler ya, kurang lebih sama ya untuk memaksimalkan waktu pemrosesan dari compiler bahasa pemrograman. Oke, tipe permasalahan lain adalah kombinatorial problem atau permasalahan kombinatorik. Kombinatorik di sini maksudnya adalah permasalahan yang kompleksitasnya bisa naik secara signifikan jika ukuran datanya bertambah ya. Jadi datanya bertambah dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tetapi ruang solusi yang harus diperiksa untuk mendapatkan jawabannya itu akan naik luar biasa. Nah, ini yang disebut sebagai permasalahan kombinatorik. Permasalahan yang mencari objek kombinatorik misalnya adalah permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian. Ini tipe-tipe permasalahan yang bisa melonjak dengan luar biasa ketika jumlah inputnya bertambah. Atau juga yang memenuhi batasan tertentu dan sifat yang diinginkan. Misal memaksimalkan nilai atau meminimalkan biaya. Ini sering menjadi permasalahan optimasi. Gitu ya. Contoh, traveling salesman problem juga bisa dianggap sebagai permasalahan kombinatorial ya. Ketika jumlah kota yang harus dikunjungi semakin banyak, kemudian antar kota itu pun juga saling terhubung dengan edge ya. Maka untuk menentukan edge mana yang atau urutan kota mana yang menghasilkan
biaya yang paling kecil ataupun juga menghasilkan revenue yang terbesar ya, kalau kita lihat dari sudut pandang mana yang mau minimasi atau mau maksimal. Nah, itu akan menjadi semakin besar ruang solusi yang harus diperiksa. Gitu. Secara umum, permasalahan kombinatorik ini merupakan permasalahan yang paling sulit di dunia computing karena dua alasan, yaitu tadi ya, jumlah objek tumbuh sangat besar, sangat cepat jika ukuran permasalahannya semakin besar. Jadi kadang mungkin hanya naik dari 5 naik jadi 8 begitu ya. Tetapi lalu ruang solusinya bisa naik 10 kali lipatnya. Nah, ini kan suatu lonjakan yang sangat tinggi gitu ya, dikatakan tumbuh sangat cepat. Yang kedua, seringkali tidak ada algoritma yang dapat dengan tepat atau memiliki exact solution untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu yang reasonable atau dapat diterima gitu ya. Dapat diterima ini juga mungkin relatif ya. Apakah 20 menit itu masih bisa diterima? Kalau untuk program yang cukup kompleks mungkin masih oke ditunggu ya, seperti permasalahan untuk optimasi neural network misalkan. Untuk training jaringan neural network memang butuh waktu lama karena proses training yang harus membaca karena misalkan data image atau data wajah begitu ya, karena terlalu banyak, terlalu detail, semakin detail resolusi gambar maka akan semakin banyak data yang harus dibaca. Nah, tidak masalah kita bisa menunggu 20 menit gitu ya. Beberapa permasalahan lain mungkin tidak bisa ditunggu dalam waktu 20 menit. Lebih dari itu pun mungkin masih bisa ya, 1 hari, 2 minggu kalau memang itu permasalahan yang cukup kompleks, riset skala nasional gitu ya, tidak masalah mungkin ya. Tapi tergantung juga jadi seberapa reasonable hasil yang keluar dari penyelesaian permasalahan tersebut dibanding dengan waktu yang dibutuhkan. Next, permasalahan geometrik. Jadi geometrik berhubungan dengan objek seperti titik, garis, bentuk poligon, graf pun juga bisa dikategorikan sebagai permasalahan geometrik. Nah, biasanya algoritma geometrik diaplikasikan pada aplikasi seperti komputer grafik, ya, pengenalan objek, dunia robotics ya berkaitan dengan itu tadi juga ya, pengenalan objek secara visual, dan juga tomografi, pengambilan gambar dengan metode CT scan gitu ya. Nah, contoh algoritma geometrik ini mencari jarak terdekat antara dua titik pada sebuah bidang ya. Umumnya untuk komputer grafik dan juga robotika. Sebuah robot ingin didesain bisa menuju dari titik A ke titik B. Jalur mana yang harus ditempuh supaya waktu tempuhnya paling singkat. Bisa juga termasuk kategori kombinatorik juga ya kalau memang titiknya cukup banyak dan kompleks. Contoh lain adalah convex hull. Jadi ini adalah sebuah permasalahan untuk mencari poligon convex atau poligon membentuk tutupan objek seperti ini ya, yang mencakup semua titik yang ada di sebuah bidang. Ya, jadi mengambil titik-titik terluar dari sebuah atau sekumpulan titik ya. Gunanya untuk apa ya? Sekali lagi ke object recognition biasanya ya. Jadi kalau ada data seperti ini, misalkan nanti robot perlu melewati rintangan, maka dia perlu memetakan dulu ini ada objek apa di depan saya, batasnya yang mana sehingga saya tidak akan menabrak rintangan tersebut. Saya harus menghindar gitu ya, di luar dari objek yang sedang saya temui ini. Permasalahan numerik. Ini biasanya ke bidang engineering ya, teknik. Jadi menggunakan persamaan matematika yang kontinu, biasanya kita perlu menghitung integral,
turunan, dan sebagainya. Umumnya hanya bisa diselesaikan secara aproksimasi ya, karena ya sekali lagi kalau kita bicara akar, kuadrat, dan sebagainya itu tidak bisa dapat exact solution-nya. Biasanya menjadi topik utama di permasalahan sains dan engineering. Namun, sudah puluhan tahun yang lalu dunia computing mulai bergeser ke arah bisnis sehingga yang banyak dibutuhkan sekarang itu adalah algoritma untuk misalkan information retrieval atau menyimpan secara yang lebih efisien alokasi resource dan sebagainya ya. Jadi lebih ke arah efisiensi resource. Oke, jadi itu tadi sudah disampaikan penjelasan tentang desain algoritma ya, langkah-langkah untuk menyusun sebuah algoritma sampai pada tahap penulisan code dan juga beberapa tipe permasalahan penting. Tugas ya, sudah ada tugas untuk minggu depan. Jadi ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan di minggu depan. Jadi Anda perlu mempelajari dulu basisnya atau dasarnya tentang pembuktian kebenaran algoritma dengan loop invariant. Jadi silakan dicari literatur tentang loop invariant. Ibaratnya Anda perlu menjelaskan ya tentang konsep loop invariant itu seperti apa. Tolong ajari saya gitu ya dalam tanda petik untuk materi loop invariant. Silakan dibuat slide presentasinya. Lengkapi dengan contoh ya. Layaknya Anda menjelaskan sesuatu. Nah, ini bisa dikerjakan secara berkelompok maksimum 4 orang. Oke, yang ini di belakang tidak usah dikerjakan. Ini tambahan kalau memang ada waktu lowong begitu, Anda perlu menggunakan waktu SKS Anda untuk memperkaya materi, silakan mengerjakan sejumlah latihan yang ada di bagian belakang ini. Oke, fundamental data structure saya rasa silakan dibaca sendiri ya, karena kuliah di AA tidak fokus membahas tentang struktur data. Ini ada di mata kuliah yang lain. Oke, saya kira cukup sekian untuk kuliah pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.